Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikta Vina Luciana, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Hendri Koswara dan Bapak Rukmi Eka Putra, karena hari ini saya bisa mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan SPM atau Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Kota Padang. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah karena Indonesia itu merupakan sebuah negara yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah penduduk sebanyak 141 juta jiwa. Inilah yang tentunya mendasari adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur seluruh daerah yang ada di Indonesia. Karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mana menjadi dasar adanya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan adanya urusan pemerintahan, yaitu absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi dasar adanya otonomi daerah, karena urusan pemerintahan konkuren yang berarti urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Dan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ada di setiap daerah. Namun, setiap daerah itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda, sehingga pemerintah dalam standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan turunan ataupun lanjutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur otonomi tadi. Nah, kemudian terdapat petunjuk umum yang menjadi petunjuk mengenai penerapan standar pelayanan minimal ini, yaitu Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Terus juga mengenai jenis pelayanan dasar yang ada di SPM. Yang pertama yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan juga sosial. Untuk setiap bidangnya itu diatur oleh kementerian masing-masing untuk petunjuk teknisnya. Salah satunya adalah kesehatan. Untuk kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pelayanan dasar dari SPM bidang kesehatan. Kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kesehatan itu jika kita lihat maknanya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang artinya adalah sehat secara fisik, jasmani, mental, dan juga sosial, sehingga bisa produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Jenis pelayanan yang ada di SPM Kesehatan itu ada 12, salah satunya adalah pelayanan kesehatan pada lansia. Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua atau aging population. Nah, salah satu wilayah atau provinsi di Indonesia yang telah memasukinya adalah Sumatera Barat, yang menempati urutan ke-6 daerah yang telah memasuki struktur penduduk tua atau aging population. Kota Padang sendiri menjadi salah satu kota di Sumatera Barat dengan distribusi penduduk tertinggi. Hal ini tentunya berdampak kepada capaian SPM Kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Sumatera Barat. SPM Kesehatan ini terdapat beberapa aktor-aktor yang terlibat. Di antaranya adalah Wali Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang, Kota Pemerintahan Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, UPT Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas, Posyandu Lansia, dan juga Kelurahan. Mereka lah yang terkait ataupun terlibat ke dalam kelancaran SPM Kesehatan ini. Terdapat beberapa permasalahan yang pernah ditemukan, di antaranya adalah capaian SPM Kesehatan lansia di Puskesmas Kota Padang yang belum mencapai target 100%. Kemudian untuk capaian tertinggi SPM Kesehatan lansia itu berada di Puskesmas Lapai, sedangkan terendah itu ada di Puskesmas Ambejang. Kemudian permasalahan lainnya adalah jumlah sumber daya manusia kesehatan yang masih belum mencukupi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan lansia secara optimal. Ditambah lagi karena adanya kasus pandemi COVID-19 sehingga sumber daya manusia kesehatan difokuskan terlebih dahulu untuk menangani penyebaran virus COVID-19. Kemudian dari segi anggaran dana, untuk SPM kesehatan ini belum mencukupi untuk membeli alat-alat kesehatan seperti strip uji kolesterol dan gula darah yang belum mencukupi untuk seluruh lansia. Kemudian adanya kendala untuk pembinaan terhadap tenaga kesehatan di puskesmas dan kader posyandu lansia yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya hambatan pada saat pandemi yang tidak mengizinkan ataupun tidak memperbolehkan untuk mengumpulkan massa secara banyak. Kemudian kondisi masyarakat lansia juga yang belum mendukung untuk lansia itu bisa produktif di lingkungan masyarakatnya. Dan juga adanya kondisi perekonomian masyarakat yang tidak semuanya mampu untuk memenuhi kebutuhan lansia, baik secara kesehatannya ataupun kebutuhan lansia secara lainnya. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis salah satunya adalah memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa untuk mengembangkan ilmu. Kemudian manfaat praktisnya adalah untuk sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi melaksanakan kebijakan.
Bab 2, tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian relevan yang peneliti ambil sebagai acuan untuk menulis skripsi ini. Peneliti menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn karena dianggap sesuai dengan fenomena-fenomena yang peneliti temukan di lapangan, yaitu ada standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kemudian sikap dan kecenderungan atau pelaksana, kemudian komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, kemudian lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Skema pemikiran yang menjadi alur penyusunan skripsi peneliti. Definisi konsep, beberapa konsep-konsep yang peneliti gunakan yaitu kebijakan publik, kemudian implementasi kebijakan, terus ke SPM kesehatan, dan juga lanjut usia. Adanya definisi operasional yang menjadi panduan peneliti dalam menganalisis tentang implementasi kebijakan SPM pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Untuk bab 3, pada metode penelitian, yaitu peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu informan yang dianggap mengetahui mengenai penelitian yang peneliti teliti. Kemudian peneliti di sini adalah sebagai instrumen atau alat penelitian. Untuk proses penelitian itu dimulai dari peneliti mengobservasi hingga peneliti menarik kesimpulan. Kemudian untuk unit analisis, di sini peneliti menggunakan unit analisis kelompok yang berkaitan dengan SPM Kesehatan Lansia, yaitu Dinas Kesehatan Kota Padang, Puskesmas Ambacang, dan Puskesmas Lapai. Kemudian untuk teknik analisis menggunakan Miles dan Haberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan. Untuk teknik absahan data, di sini menggunakan triangulasi sumber dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Deskripsi lokasi penelitian ada yang pertama ada Kota Padang dan juga Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas. Untuk Kota Padang itu merupakan sebuah kota yang memiliki luas 694 km persegi yang berbatasan dengan beberapa kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Jumlah penduduk Kota Padang itu mencapai 939.112 jiwa pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 909.040 jiwa. Kemudian Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana dari pemerintah daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kemudian UPT Dinas Kesehatan Kota Padang atau Puskesmas. Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang lainnya. Selanjutnya hasil penelitian adalah standar dan sasaran kebijakan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan SPM Kesehatan pada pelayanan lansia telah berpedoman pada Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Kejelasan dalam hal ini adalah sudah jelas apa saja yang ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan pelayanan SPM Kesehatan yang mengacu kepada Permenkes nomor 4 tahun 2019 tadi. Misalnya seperti penetapan sasaran lansia, edukasi kepada lansia, kemudian pelayanan screening. Kemudian keadilan dalam hal ini adalah seluruh lansia Kota Padang itu seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan SPM. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak seluruh masyarakat lansia mendapatkannya. Misalnya saja seluruh lansia tidak mendapatkan pemeriksaan strip uji kolesterol karena tidak mencukupi strip uji kolesterol itu untuk seluruh lansia yang ada di Kota Padang. Variabel kedua yaitu sumber daya. Sumber daya manusia kesehatan telah diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019, yaitu ada tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan gizi, dan juga tenaga kesehatan masyarakat. Dan untuk tenaga non kesehatan atau kader. Nah, akan tetapi pada saat pandemi COVID-19 terdapat kendala yang dihadapi oleh berbagai puskesmas di Kota Padang, yaitu adanya kekurangan jumlah tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan lansia. Daya non manusia yaitu pendanaan SPM ini didapatkan dari APBD, APBN, dan juga BOK. Dalam kenyataannya, pendanaan ini ternyata belum mencukupi untuk pelayanan kesehatan lansia yang sesuai dengan standar. Seperti belum mencukupinya dana untuk pengadaan strip uji kolesterol dan juga strip uji untuk pengukuran gula darah. Kemudian untuk sarana prasarana dalam pelayanan lansia sudah terpenuhi tetapi belum optimal, belum mencukupi seluruhnya. Dan selanjutnya adalah karakteristik agen pelaksana. Untuk struktur organisasi SPM ini telah dimuat dalam Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Nah, untuk Kota Padang, untuk SPM Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang nomor 83 tahun 2020 tentang penerapan SPM. Nah, untuk SPM lansia ini tidak melibatkan banyak OPD-OPD lain dalam pelaksanaannya karena memang hanya instansi yang memang mengetahui tentang kesehatanlah yang terkait dalam SPM kesehatan ini. Kemudian untuk norma-norma pelaksanaan kebijakan itu telah mengikuti aturan kedisiplinan pegawai negeri yang berlaku di Kota Padang. Nah, pada tingkat puskesmas ternyata juga terdapat tata tertib ataupun norma yang mengatur bagaimana staf dan tenaga kesehatan di puskesmas. Kemudian untuk pola hubungan itu telah berjalan dengan baik antara para pelaksana kebijakan.
Dinas Kesehatan sebagai leading sektor itu dapat membangun komunikasi yang baik terhadap puskesmas maupun terhadap kader-kader. Variabel selanjutnya adalah sikap kecenderungan para pelaksana atau disposition. Implementer SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia memberikan respon yang baik dengan adanya SPM ini. Hal ini karena adanya kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan di lapangan nantinya, sehingga para pelaksana memberikan respon positif terhadap peraturan ataupun kebijakan mengenai SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia ini. Akan tetapi tidak semua sudah semua pelaksana itu memahami dengan baik bagaimana seharusnya melakukan pelayanan kesehatan dan di masa pandemi khususnya. Kemudian variabel selanjutnya ada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana. Komunikasi dan koordinasi telah terjalin baik dengan di antara tim pelaksana SPM, termasuk pelaksana SPM Kesehatan Lansia di Kota Padang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu terkendala oleh COVID-19 sehingga koordinasi yang biasanya dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara langsung akan tetapi harus dialihkan menggunakan media online, misalnya seperti Zoom Meeting. Nah, untuk koordinasi dan antara Dinas Kesehatan dengan bagian tata pemerintahan terkait pelaporan bagaimana SPM Kesehatan di Kota Padang itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, akan tetapi terdapat kendala juga karena tidak setiap 3 bulan sekali tidak tidak selalu melakukan pertemuan melalui media secara langsung, tetapi melalui media online. Sehingga untuk koordinasi dan komunikasi dalam SPM Kesehatan Lansia di Kota Padang itu dirasa masih belum optimal sekali karena tidak semua tenaga tidak semua implementer itu memahami bagaimana cara atau menggunakan media Zoom Meeting untuk melakukan pertemuan. Variabel terakhir yaitu kondisi ekonomi, sosial, dan politik, di mana kondisi ekonomi itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang yang menurun sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat Kota Padang yang berimbas pada kemampuan masyarakat itu sendiri untuk bisa mendukung lansia sehat dan produktif. Ditambah lagi adanya COVID-19 sehingga berbagai macam mata pencarian mengalami kendala karena mayoritas masyarakat di Kota Padang itu mengandalkan perdagangan dan juga sektor wisata. Kemudian untuk kondisi sosial yaitu lingkungan tempat tinggal lansia yang mempengaruhi dan mendukung lansia untuk bisa sehat dan produktif di masa tuanya. Keluarga juga menjadi mempengaruhi kondisi kesehatan dan produktivitas lansia. Kemudian untuk kondisi politik, pemerintah Kota Padang mendukung SPM, misalnya saja dari perencanaan anggaran, di mana untuk perencanaan anggaran itu SPM dibahas terlebih dahulu. Kemudian selain itu juga adanya forum group discussion yang membahas mengenai bagaimana perwaku Kota Padang tentang lansia. Nah, namun kelurahan di Kota Padang belum seluruhnya mendukung bagaimana pelaksanaan SPM Kesehatan Lansia ini, belum mendukung bagaimana pihak puskesmas ataupun pihak kader untuk pelaksanaan SPM Kesehatan Lansia ini di wilayahnya. Untuk kinerja implementasi kebijakan SPM Kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang itu SPM itu menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Hout, terdapat kinerja SPM Kesehatan Lansia di Kota Padang itu ternyata belum optimal. Misalnya saja dari sumber daya yang belum memadai, komunikasi dan koordinasi yang masih terkendala karena pandemi, dan juga kondisi lingkungan baik ekonomi, sosial, dan politik yang ternyata juga belum mendukung untuk membuat capaian SPM itu mencapai 100%, terutama SPM Kesehatan Lansia di Kota Padang. Nah, dari tabel di samping dapat dilihat merupakan tabel mengenai capaian SPM Kesehatan Lansia yang ada di daerah tingkat 2 Sumatera Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan SPM Kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang sudah berjalan dengan baik, akan tapi belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan masih adanya kendala pada beberapa variabel jika dianalisis menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Hout. Beberapa variabel yang masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan SPM Kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia ini adalah yaitu pertama adanya sumber daya yang belum memadai, karakteristik dan pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan juga kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang masih menjadi kendala. Saran dari penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman implementer terhadap standar dan sasaran kebijakan SPM pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Kemudian dalam implementasikan kebijakan SPM ini diperlukan pemenuhan sumber daya yang karena telah diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019. Kemudian meningkatkan kembali komunikasi dan koordinasi antara para implementer agar capaian SPM ini bisa mencapai 100%, khususnya SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Itulah presentasi saya mengenai hasil penelitian saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.